Untuk pertanyaan langsung ke pemateri, gunakan fitur raise your hand dan nanti akan disetujui untuk bisa diaktifkan mikrofon tersebut. Kemudian kajian kita pada pagi ini insya Allah akan berlangsung hingga pukul 9:30 waktu Indonesia Tengah dan akan kita bagi menjadi 2 sesi insya Allah. Yang pertama adalah penyampaian materi oleh Al-Ustaz selama kurang lebih 60 menit. Dan yang kedua adalah sesi tanya jawab. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi tentang berburu Lailatul Qadar yang disampaikan oleh Al-Ustaz Ahmad Zainuddin Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi man yahdihillahu fala mudilla lahu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi 19 Ramadan 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah kajian Islam ilmiah berburu Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, para Bapak Ibu, saudara-saudari kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang tema berburu Lailatul Qadar. Berburu Lailatul Qadar. Kita ingin bahas temanya dulu. Kenapa disebutkan dengan kata berburu? Karena di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memang
kita diperintahkan untuk mencari dengan sungguh-sungguh. Kalau saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, berburu itu artinya mengejar atau mencari. Maka ketika kita mengangkat tema berburu, berarti kita mengejar atau mencari. Dan ini berkesesuaian dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis, di antaranya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadar. Fatalaha rajula fulanun wa fulan farufi'at wa asa an yakuna khairul lakum faltamisuha." Aku keluar untuk memberitahukan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Lalu si fulan dan fulan bertengkar, lalu diangkat, dan semoga itu lebih baik bagi kalian. Maka carilah ia. Di situ lihat pakai kata iltamisuha, ya, carilah ia dengan sungguh-sungguh. Di sana juga ada hadis yang lain dengan lafaz yang lain yang menunjukkan kata berburu, mengejar dan mencari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru lailatal qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Taharru dari kata at-taharri, dan at-taharri artinya adalah al-qasdu wal ijtihadu fi talabil gharad, bermaksud bersungguh-sungguh dalam mencari yang dituju. Nah, ya kan? Bermaksud bersungguh-sungguh dalam mencari yang dituju, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnul Athir dalam kitab Jami'ul Usul. Maka tepat insyaallah taala kita mengangkat tema berburu, ya, berburu, yaitu mencari dan mengejar, karena lafaz hadisnya memang seperti itu. Kemudian juga dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana mutaharriha falyataharraha fis sab'il awakhir." Barang siapa yang bermaksud bersungguh-sungguh untuk mencarinya, maka bersungguh-sungguhlah mencarinya di 7 hari terakhir. Intinya Bapak Ibu, saudara-saudari, para perwira sekalian, bahwa kata berburu ini bukan mengada-ngada, tetapi memang diambilkan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tema kita berburu Lailatul Qadar. Kita ingin membicarakan tentang pengertian Lailatul Qadar. Lailatul atau Lailatu, kemudian Al-Qadri. Jadi dia dua kata, Lailah dengan Al-Qadar. Lailah adalah waktu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Ini kalau seandainya waktu Indonesia Tengah, kami di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, subuhnya maghribnya jam 6.20. Nah, dari mulai itu, mulai malam sampai terbit fajar kedua sekitar jam 5. Jadi kalau kita hitung, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, jam 1, setengah 1, setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5,
ya, sekitar 10 jam setengah. 10 jam setengah malamnya kalau kita lihat dari waktu Indonesia Tengah. Karena kita harus berbicara tentang waktu malam, Lailatul Qadar, ya. Kemudian arti Al-Qadr ada minimal 2 arti. Yang pertama yaitu asy-syaraf wal 'azamah, kemuliaan dan keagungan. Kemuliaan dan keagungan. Seperti firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Yang artinya, dan mereka tidak memuliakan, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengagungan. Dengan sebenar-benar pengagungan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau berdasarkan makna ini berarti Lailatul Qadar adalah sebuah waktu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, karena di dalamnya diturunkan Al-Quran secara global, kemudian di dalamnya diturun para malaikat, dan para malaikat turun membawa berkah, rahmat, ampunan, karena mereka berdoa kepada Allah agar malam tersebut penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Atau maksudnya adalah Lailatul Qadar yaitu malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, diberikan kepada siapa yang menghidupkannya dengan ibadah. Karena pada malam tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala berlebih daripada biasanya. Dan oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya. Dan kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Yang artinya, tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Apa itu Lailatul Qadar? Dan Sufyan bin Uyainah mengatakan, jika Allah mengucapkan wa ma adraka ma di dalam Al-Quran, fa innahu yu'limu, maka Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakannya, mengagungkannya. Ini makna yang kedua dari bahwa Lailatul Qadar adalah malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua yang penuh dengan kemuliaan, yaitu siapa saja yang beribadah di dalamnya maka dia mendapatkan kemuliaan, keagungan, karena Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala-pahala amalan-amalan ibadah pada malam tersebut. Makanya Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, yang artinya Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama menjelaskan akan hal ini, seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Apa maksud Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan? Imam Ibnu Qudamah mengatakan, ma'nahu al-amalu fiha khairun minal amali fi alfi syahr laysa fiha Lailatul Qadar, fahuwa khairun minal amali fi 83 sanah.
wa arba'ati ashhur. Ada yang mengatakan bahwa makna dari Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, beramal di dalam malam tersebut lebih baik daripada beramal dalam 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Maka amalan pada malam tersebut lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Saya beri contoh. Orang baca Quran, kita hitung-hitungannya. Kan Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan dilipatkan menjadi 10. Ya, asalnya kan begitu. Ketika baca Al-Quran ini dilakukan di dalam Lailatul Qadar, maka berarti maknanya adalah dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada orang yang membaca satu huruf Al-Quran selama 83 tahun 4 bulan. Coba dihitung. Ya. Coba dihitung. Cara menghitungnya adalah satu huruf kali 10 sama dengan 10. 10 kali 83 sama dengan 830 hasanah. Ini satu huruf. Ini satu huruf. Kemudian 830 hasanah dikali ya, cukup sudah. 830 hasanah. Berarti satu huruf orang baca Al-Quran pada Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pahala 830 hasanah. Betul ya? Kalau saya beritahu saya agak kurang hitungan. Jadi satu huruf diganjar 10 hasanah. Itu kalau hari biasa. Tapi kalau hari pas bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka ini lebih baik daripada orang beramal 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Mungkin bukan 830 hasanah, bukan. Salah saya mungkin. Ya. Jadi hitungannya adalah dilipatkan lebih baik daripada orang beramal 83 tahun 4 bulan. Begitu hitungannya. Seperti orang sholat atau sedekah. Sedekah kan satu bersedekah menumbuhkan 7 bulir. Dari setiap bulir menumbuhkan 100, berarti 700. Ini di hari biasa. Kalau seandainya, mohon dihitung ya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon dihitungkan biar kita lebih bersemangat untuk beramal. Kalau seandainya kita bersedekah bertepatan pada Lailatul Qadar, maka pahalanya lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan. Ya, anggap orang bersedekah satu setiap harinya. Sama juga tadi, anggap orang bersedekah membaca Al-Quran satu huruf setiap harinya. Satu huruf setiap harinya berarti mendapatkan 10 hasanah. Dia baca itu setiap hari satu huruf. Kalau dia baca pada Lailatul Qadar, dia akan mendapatkan pahala lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan dia membaca Al-Quran. Mohon dihitungkan ya, mohon dihitungkan. Kemudian kirim ke WA saya akan baca nanti ya. Mohon dihitungkan. Taib. Nah, ini makna yang pertama dari Lailatul Qadar. Malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua dengan
barang siapa yang beribadah di dalamnya maka dia akan mendapatkan kemuliaan dan keagungan. Salah satu kemuliaan dan keagungannya adalah mendapatkan pahala yang lebih baik daripada 1000 bulan. Atau makna yang pertama sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, bahwasanya malam tersebut dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, dia adalah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan, karena di dalamnya Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala-pahala dan menurunkan para malaikat yang berdoa agar malam itu penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Ini dua makna dari Lailatul Qadar kalau seandainya kita maknai Al-Qadar adalah keagungan dan kemuliaan. Baik. Di sana ada makna lain dari Al-Qadar, yaitu takdir yang sudah ditetapkan. Takdir yang sudah ditetapkan. Maka maknanya berarti Lailatul Qadar adalah malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua, ya, yang malam itu Allah Subhanahu wa taala merinci takdir selama 1 tahun ke depan. Merinci takdir selama 1 tahun ke depan. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Hal ini berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Sesungguhnya kami telah memberikan peringatan. Di dalamnya dirinci setiap ketetapan yang maha bijaksana. Ya, yufraqu di sini yufsalu wa yubayyanu kullu amrin hakim wa amrullahi kulluhu hakim. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Asy-Syarhul Mumti yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin, yang dimaksud dengan fiha yufraqu, di dalam malam tersebut dirinci, dijelaskan setiap takdir yang maha bijaksana dari Allah Subhanahu wa taala untuk 1 tahun itu. Ini menunjukkan juga luar biasanya Lailatul Qadar. Luar biasanya Lailatul Qadar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala mengatakan Lailatul Qadri hiya lailatun syarifatun mubarakatun mu'azzamatun mufaddalatun. Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, penuh dengan berkah, malam yang penuh dengan keagungan dan keutamaan. Ini sebagaimana makna pertama yang sudah kita bahas. Makna yang kedua, summiyat Lailatul Qadar li'annahu yuqaddaru fiha ma yakunu fi tilka sanah min khairin wa musibatin wa rizqin wa barakatin. Dan dinamakan Lailatul Qadar karena di dalam malam tersebut dirinci takdir setiap tahun pada tahun tersebut, dari kebaikan, musibah, rezeki dan berkah. Dan di sini ada semacam isyarat, banyak-banyaklah berdoa pada Lailatul Qadar agar rincian takdir kita hanya kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Lihat situ. Maka Lailatul Qadar kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa, terutama doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Wahai Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha pemberi keselamatan, mencintai keselamatan, maka berilah aku keselamatan pada takdir-takdirku. Ini subhanallah. Ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah makna dari Lailatul Qadar. Ya, saya ulangi 1 menit. Makna Lailatul Qadar dari 2 kata, Lailah dan Al-Qadr. Lailah waktu dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua. Berarti jangan pernah remehkan tuh antara maghrib dan isya, karena dia Lailatul Qadar. Apalagi nanti kita akan jelaskan malam ganjil dan semisalnya. Taib. Kemudian Al-Qadar ada 2 maknanya. Makna yang pertama yaitu adalah seorang malam yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Karena Allah menurunkan Al-Quran yang mulia pada malam tersebut. Allah menurunkan para malaikat-malaikat, makhluk-makhluk suci pada malam tersebut. Dan malaikat turun tidak gratisan. Mereka berdoa agar malam tersebut penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan. Ini makna yang pertama dari Al-Qadar, yaitu kemuliaan keagungan. Dan termasuk makna dari kemuliaan keagungan adalah bahwa malam tersebut apabila ada orang yang beribadah di malam tersebut, maka dilipatkan pahalanya, dimuliakan dia, diagungkan dia. Dimuliakan pahalanya, diagungkan dia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian makna yang kedua adalah Al-Qadar, artinya ketetapan takdir yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Berarti Allah malam itu merinci takdir 1 tahun. Merinci takdir 1 tahun. Ya. Maka saya katakan tadi, sangat dianjurkan agar seseorang memperbanyak doa, karena la yaruddul qadha illa doa. Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maka sangat-sangat dianjurkan pada malam bertepatan dengan Lailatul Qadar untuk memperbanyak doa. Dan doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini berkaitan dengan takdir. Ya. Nah, itu makna dari Lailatul Qadar. Taib. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya, sesudah kita mempelajari berburu Lailatul Qadar, kita sekarang mempelajari tentang hal-hal penting berkaitan dengan Lailatul Qadar. Yang paling utama yang harus kita yakini bahwasanya Lailatul Qadar tersebut selalu ada di setiap tahun pada bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai hari kiamat. Lailatul Qadar tersebut selalu ada di setiap tahun sampai di dalam bulan Ramadan, di 10 hari terakhir sampai hari kiamat. Maka apabila ada orang yang menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar hanya ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini keliru. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis serta ijma'. Apa hadis, apa dalil yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tetap keberadaannya di setiap tahun di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai akhir masa, sampai hari kiamat? Salah satu dalilnya adalah surat Al-Qadar.
Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qadar yang akan dibaca sampai hari kiamat. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Yang artinya malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Surat ini akan tetap sampai akhir masa, menunjukkan bahwa Lailatul Qadar tetap ada sampai akhir masa di setiap tahun pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kalau kita lihat dari dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah." Carilah Lailatul Qadar tersebut. Ini hadis keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan untuk mencari Lailatul Qadar pada yang ke-9, pada yang ke-7, pada yang ke-5. Dan hadis ini tidak dihapus hukumnya, menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar akan tetap ada ila akhirid dahr, sampai akhir masa. Kemudian dalil dari ijma' dinukilkan oleh Imam Ibnul Mulaqqin rahimahullah di dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam, bahwa beliau berkata, ajma'a man yu'taddu bihi minal ulama ala dawami Lailatul Qadar ila akhirid dahr. Telah berijma'. Ijma' itu artinya ittifaqu mujtahidi hadhil ummah ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mas'alatin min masailid din. Kesepakatan para ahli ijtihad dari umat ini setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah permasalahan dari permasalahan agama, seperti misalkan ijma' para ulama tentang haramnya alat musik, ya, tentang haramnya alat musik, itu ijma' itu para ulama itu, ya, ijma' para ulama tentang haramnya alat musik, ya. Ini contoh, dan ijma' adalah referensi hukum yang kuat karena berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan siapa yang menentang ijma' berarti dia menyimpang dari kebenaran. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan para ulama yang dianggap keilmuannya telah berijma' akan tetapnya Lailatul Qadar sampai akhir masa. Sampai akhir masa. Nah, ini dalil. Dan ini sebuah keyakinan yang harus kita yakini, tidak boleh kita ragu di dalamnya sedikit pun. Karena kalau kita ragu di dalamnya, kita berarti menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, berarti menyelisih ijma'. Dan yang menyelisih ijma' jelas penyimpangannya dan kesesatannya. Ya. Jadi siapa saja yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia sudah menyelisihi Al-Quran, hadis Rasul, dan ijma'. Kemudian hal yang berkaitan juga dengan Lailatul Qadar, yaitu tidak ada keraguan sedikit pun. Ini juga berkaitan dengan keyakinan. Tidak ada keraguan sedikit pun bahwa Lailatul Qadar adanya pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tidak ada di 10 hari pertama atau 10 hari kedua dari bulan Ramadan, apalagi di luar bulan-bulan lain dari bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan dari bulan-bulan lain tidak pernah ada. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan-keterangan yang jelas dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayat ini Al-Baqarah 185 jika digabung dengan surat Al-Qadar ayat 1, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, maka kita akhirnya bisa menetapkan bahwasanya Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. Begitu juga dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadhan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadhan, bulan yang penuh dengan berkah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, "Fihi lailatun khairun min alfi syahr." Di dalam bulan Ramadhan terdapat sebuah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan bahwa tidak ada keraguan Lailatul Qadar di dalam Ramadhan dan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Dalil yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadhan yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadhan. Carilah dengan bertekad sungguh-sungguh untuk mendapatkannya Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Maka tidak ada keraguan sedikit pun, harus menjadi keyakinan bahwa Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadhan dan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Tidak ada pada 10 hari pertama, 10 hari kedua, tidak ada pada bulan-bulan lain selain bulan Ramadhan. Ya. Salah satu dalil juga yang menunjukkan akan hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar hanya di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadhan, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada selain 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Kenapa beliau bersungguh-sungguh? Karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Karena ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian juga dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahya al-laila wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'zan. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam jika telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadhan, beliau menghidupkan malam, begadang untuk beribadah, membangunkan anak istri, bersungguh-sungguh ibadah, mengikat sarung dalam rangka menjauhi istri, tidak menggaulinya di 10 malam terakhir bulan Ramadhan, dan juga bersungguh-sungguh ibadah. Ini keyakinan yang harus kita yakini. Lailatul Qadar hanya ada pada bulan Ramadhan dan di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Baik. Kemudian pengetahuan tentang Lailatul Qadar selanjutnya adalah Lailatul Qadar sangat diharapkan terjadinya di 7 hari terakhir. 7 hari terakhir berarti dimulai dari malam ke-23. Kalau ada yang bertanya, Ustadz, 10 malam terakhir itu dimulai malam keberapa sih? Jawabannya adalah dari mulai malam ke-21 dengan bukti Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau beriktikaf, masuk i'tikaf malam ke-21. Ya. Nah, apabila 7 malam terakhir berarti dari malam ke-23. Meskipun nanti bulannya cuma 29 atau tidak sampai 30.
Tetap yang dinamakan malam 7 hari terakhir adalah malam yang ke-23. Ya. Dari malam ke-23 sampai terakhir ini sangat lebih diharapkan, ya. Sangat lebih diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Maka jangan sampai tidak bersungguh-sungguh. Jangan sampai sakit, ya. Jangan sampai terlena dengan media sosial. Jangan sampai sibuk mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak dalam keadaan beribadah, baca Quran, sholat, berdoa, berzikir, ya, atau ibadah-ibadah lainnya, ya, di 7 malam terakhir. Hal ini berdasarkan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa beberapa sahabat Nabi radhiyallahu anhu bermimpi bersamaan melihat dalam mimpi Lailatul Qadar di 7 malam terakhir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Aku melihat mimpi-mimpi kalian telah bersepakat dalam 7 hari terakhir. Maka barang siapa yang benar-benar menginginkan mendapatkannya, maka hendaklah dia mencari dengan sungguh-sungguh di 7 hari terakhir. Kemudian selanjutnya, Lailatul Qadar lebih diharapkan dan lebih ditekankan kejadiannya di malam ganjil dibandingkan malam genap. Malam ganjil dibandingkan malam genap. Ya, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi Lailatul Qadar malam genap, tetapi lebih diharapkan terjadinya malam ganjil dibandingkan malam genap. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharru Lailatul Qadri fil witri minal hashril awakhir min Ramadan." Yang artinya, bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar pada malam ganjil dari 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Berarti malam ke-21, malam ke-23, 25, 27, 29. Ustaz, kalau seandainya kita berbicara 10 hari terakhir bulan Ramadan, ternyata 10 hari terakhirnya itu Ramadannya cuma 29. Berarti kan 10 hari terakhirnya dari mulai malam ke-20, ya kan? Dan malam ganjilnya berarti kan malam ke-20, karena malam pertama. Dia tidak berbicara tentang malam ke-21, malam ke-23, 25, 27, tetapi dia berbicara 10 hari terakhir. Berarti malam ganjilnya malam pertama, malam ketiga, malam kelima, malam ke-7, malam ke-9. Dan kalau seandainya bulannya cuma 29 hari, berarti malam pertama, malam ganjil adalah malam ke-20. Malam kedua, malam ganjil adalah malam ke-22 dan seterusnya. Maka jawabannya adalah wallahu alam, bahwa yang dimaksud dengan malam ganjil adalah dari mulai malam ke-21, 23, 25, 27, 29. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faltamisuha fit tasi'ah was sabi'ah wal khamisah." Carilah Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh pada yang ke-9, pada yang ke-7, pada yang ke-5. Apa yang dimaksud pada yang ke-9? Ada 2 makna di situ, yaitu pada malam yang ke-29. Karena ke-9 maksudnya sudah 9 hari lewat dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ada yang dimaksudkan pada carilah pada malam yang ke-9, maksudnya adalah pada malam ke-21, karena berarti masih tersisa 9 hari. Nah, begitu. Jadi pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, yang dimaksud dengan malam ganjil adalah dari mulai malam 21, 23, 25, 27, 29. Bukan hitungannya adalah malam pertama dari 10 malam terakhir, malam ke-3, malam ke-5, malam ke-7, malam ke-9. Bukan. Karena kalau seperti itu nanti akan
tidak sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau jumlah hari dari 10 hari terakhir bulan Ramadan hanya sampai tanggal 29 Ramadan. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya maksudnya. Taib, jadi lebih ditekankan kejadiannya di malam ganjil. Hal ini juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah SAW bersabda, "Faltamisuha fil ashril awakhir fil witri." Carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar dalam 10 malam terakhir di malam ganjil. Di malam ganjil. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahkan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau berani menegaskan Lailatul Qadar terjadinya pada malam 27. Bahkan beliau bersumpah untuk ini, dan sumpah tidaklah diucapkan kecuali untuk menekankan pembicaraan. Seperti saya bersumpah demi Allah, alat musik haram berdasarkan ijma'. Ini untuk menekankan pembicaraan. Ya. Dan saya bersumpah demi Allah, siapapun yang menyalahi ijma' maka dia menyimpang ajarannya. Nah, itu sumpah untuk menekankan pembicaraan, dan pembicaraan ini akan kita hadapkan nanti di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbicara dengan sebuah pembicaraan yang akan kita bawa pembicaraan tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang berbicara, apapun jenis pembicaraannya, apakah dia mengajak kepada kebaikan ataukah dia mencela orang, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu beliau mengatakan wallahi, dan beliau tidak mengecualikan, demi Allah kata beliau. Kemudian beliau mengatakan annaha lailatu 27, bahwasanya dia adalah malam ke-27. Dia adalah malam ke-27. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya lebih ditekankan terjadinya Lailatul Qadar pada malam ganjil, terutama malam ke-27. Dan oleh karena itu di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, malam ke-27 malam yang sangat penuh, karena mereka meyakini hadis ini. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga hadis ini ditekankan oleh perkataan sahabat yang lain, Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam riwayat Imam Abu Daud, Lailatul Qadri Lailatul 27. Lailatul Qadar malam ke-27 kata beliau. Malam ke-27. Nah, taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi bisa saja terjadi Lailatul Qadar malam genap. Bisa saja terjadi Lailatul Qadar malam genap. Taib. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais sahabat Nabi yang masih muda. Mereka disuruh oleh keluarganya, beliau disuruh oleh keluarga Salimah untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kamil laila?" Malam ini malam keberapa? Kemudian Abdullah bin Unais sang pemuda tersebut menjawab, "Ithnatani wa ishrun." Ini malam ke-22. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hiya lailah." Dia adalah malam ini, yaitu malam ke-22 berarti. Kemudian setelah beberapa lama Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi kepada Abdullah bin Unais, "Awil qabilah," atau malam besok. Jadi memang
lebih ditekankan malam ganjilnya. Kalau malam besoknya berarti kan malam ke-23. Kalau malam besoknya kan berarti malam ke-23. Kemudian juga dalil yang lain bahwasanya malam genap bisa saja terjadi. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, yaitu hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ana multamisuha li syai'in sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa fil ashr al-awakhir. Fa inni sami'tuhu yaqul iltamisuha fi 9 yabqain aw fi 7 yabqain aw fi 5 yabqain aw 3 aw akhir lailah." Yang artinya aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 9 tersisa, atau 7 tersisa, atau 5 tersisa, atau 3, atau malam terakhir. Sebagian ulama, di antaranya Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi, kemudian Al-Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Syarah Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, bahwa yang dimaksud dengan carilah ia pada ke-9 yang tersisa, maksudnya adalah malam ke-22, ya, dan ke-7 yang tersisa maksudnya adalah malam ke-24, atau pada 5 yang tersisa maksudnya adalah malam ke-26, atau pada 3 maksudnya adalah malam ke-28, atau pada akhir malam maksudnya adalah malam ke-29. Kenapa? Karena bisa saja 10 hari terakhir Ramadan 9 hari atau 10 hari, bisa hari-hari Ramadan jumlahnya 29, bisa 30 hari. Jadi mungkin saja itu terjadi. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu saya habis, tapi saya minta 5 menit lagi, ya, minta 5 menit. Bagaimana Nabi Muhammad SAW kiat beliau mendapatkan Lailatul Qadar? Yang pertama, sebagaimana hadis riwayat Muslim tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Adalah Rasulullah SAW bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam selainnya. Di sini ada kata kuncinya bersungguh-sungguh ibadah. Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir, yang dimaksud bersungguh-sungguh ibadah yazidu at-ta'ah fauqal 'adah, menambah ketaatan, menambah ibadah dari kebiasaan sebelumnya. Itu yang namanya bersungguh-sungguh daripada hari-hari sebelumnya. Menambah ketaatan, menambah solat, menambah puasa, menambah zikir, menambah baca Quran. Yang biasanya 1 juz setiap malam dia baca 2 juz, yang biasa 2 juz dia baca 4 juz. Dan ini diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in. Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau menghatamkan Al-Quran per 3 hari dalam bulan Ramadan. Ketika masuk 10 hari terakhir, beliau menghatamkan Al-Quran per 1 hari. Ini kan menambah di atas kebiasaan sebelumnya. Itu makna bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam selainnya. Makna yang kedua disebutkan oleh Imam Al-Qastalani dalam kitab beliau Irsyadus Sari, Syarah Sahih Bukhari, bahwa yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh beribadah tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam selainnya, yazidu fi adadir rakaat, yazidu ala tatwilir rakaat la fi adadiha. Rasulullah SAW menambah panjangnya rakaat, bukan menambah jumlah bilangan rakaat tersebut. Panjangnya rakaat, bukan menambah jumlah bilangan rakaat tersebut. Ya, jadi misalkan yang asalnya bacanya mungkin imam, ini ada mushaf ya, imam baca cuma pas lagi taraweh baca cuma dari sini ke sini, ya, baca cuma dari sini ke sini. Maka ketika 10 malam terakhir dia 1 lembar, bukan 1 halaman. Ini kan 1 halaman, dia baca 1 lembar atau 2 lembar dan seterusnya.
Ya. Nah, itu makna dari bersungguh-sungguh beribadah, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam selainnya. Ini kiat pertama Rasulullah SAW. Kiat yang kedua adalah yaitu ahyal laila, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha juga. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr ahyal laila. Beliau menghidupkan malam, begadang di malam hari. Dari mulai maghrib sampai dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua, tidak tidur. Dan begadang untuk beribadah begadang untuk beribadah tidak disyariatkan dalam agama Islam kecuali 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Saya ulangi, begadang semalaman suntuk untuk beribadah, tidak tidur, semalaman suntuk untuk beribadah tidak disyariatkan dalam syariat Islam kecuali 10 malam terakhir bulan Ramadan. Untuk apa? Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, begadangnya yaitu bil qiyami bi anwa'in minal ibadah minas salati wa dzikri wa ghairihima, dengan menegakkan ibadah yang bermacam-macam seperti sholat, zikir, doa. Dan saya nasihatkan siapapun bisa dapat Lailatul Qadar, mau laki-laki, perempuan, perempuan yang suci, perempuan yang haid, ya, kemudian perempuan yang di atas sejadah, perempuan sambil ngomong anak, tetap bisa dapat Lailatul Qadar asalkan dia sedang beribadah. Ya, kalau dia haid maka dia bisa berzikir, dia bisa berdoa, dia bisa menangis karena Allah, dia bisa bersedekah, dia hanya tidak bisa sholat, hanya tidak bisa puasa, tidak bisa memegang mushaf, dia masih bisa baca Al-Quran, ngulang-ngulang hafalan Al-Quran, dan seterusnya. Ini kiat yang kedua. Kiat yang ketiga adalah membangunkan anak istri untuk beribadah. Kiat yang keempat, mengikat sarung. Mengikat sarung maksudnya adalah dikatakan oleh Ibnul Athir di dalam kitab Jami'ul Ulum, di dalam kitab Gharibul Hadith, ya. Beliau mengatakan kinayatun an ijtinabin nisa. Mengikat sarung ini bahasa kiasan untuk menggauli istri di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Au kinayatun an jiddin wa ijtihadin fil ibadah. Atau bahasa kiasan untuk menunjukkan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan mengikat sarung. Yang kelima, yang terakhir, bahwa Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Dan di masa pandemi Covid-19 kalau sulit maka berarti di rumah. Salah satu hikmah i'tikaf dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa hati apabila ingin fokus untuk menghadap kepada Allah maka dia harus dihilangkan dari hubungan interaksi dengan manusia. Dan salah satu hikmah dari i'tikaf adalah memutuskan interaksi, memutuskan hubungan dengan manusia sehingga bermuamalah, berinteraksi hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya di rumah berarti bagaimana? Berarti dia harus berusaha, dan ini ujian tersendiri karena di rumah ada istri, ada anak, ada makanan, ada minuman, ya. Ini ujian tersendiri untuk memfokuskan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah, dan untuk perempuan bagusnya mana? Maka bagus tempat ibadahnya adalah di rumah. Di rumah. Rasulullah SAW bersabda wa buyutuhunna khairul lahun. Baik, kemudian terakhir Rasulullah SAW yang kita ingin contoh agar bisa mendapatkan Lailatul Qadar seperti beliau mendapatkan Lailatul Qadar,
ketika beliau memberikan amalan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu Lailatul Qadri ma aqulu fiha?" Wahai Rasulullah, jika aku mengetahui Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan saatnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Taqulin, engkau mengucapkan doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Maka ini adalah kiat-kiat mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita lebih bersemangat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Taib. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Jazakumullahu khair atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Ustaz. Sangat banyak faidah yang bisa kita ambil agar menjadi penyemangat dan ilmu dalam memburu malam Lailatul Qadar tersebut. Dan untuk lebih memahamkan atas kajian yang disampaikan, maka kami mempersilahkan bagi para jamaah untuk bertanya. Yang pertama akan kami bacakan melalui pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga. Apakah ada orang yang tidak dapat salam dari malaikat ketika datang Lailatul Qadar, padahal dia beriktikaf di 10 hari terakhir dan dilakukan di masjid? Silakan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya ingin mengomentari dulu salam dari malaikat. Memang ayatnya begitu, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keselamatan dia sampai terbit fajar. Sebenarnya ada satu poin yang belum saya sampaikan, yaitu keberkahan Lailatul Qadar. Tetapi karena waktu, saya cukupkan tadi dengan mencontoh Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi nanti di sesi tanya jawab saya akan sebutkan. Di antaranya ini, keberkahan Lailatul Qadar adalah keselamatan malam itu. Ada dua penafsiran. Yang pertama, keselamatan malam itu sampai terbit fajar. Maksudnya adalah siapa yang beribadah yang bertepatan pada Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, siapa malam tersebut malam penuh dengan keselamatan, karena para malaikat turun dan berdoa mendapatkan agar yang beribadah pada malam tersebut dia mendapatkan ampunan, rahmat dan juga berkah. Dan bukan berarti para malaikat menyalami assalamualaikum, assalamualaikum, tidak. Bukan begitu maksudnya ya. Tetapi para malaikat mendoakan agar mereka itu mendapatkan ampunan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, adakah orang yang tidak dapat doa dari malaikat? Maka jawabannya adalah kalau secara khusus saya belum tahu. Ada amalan yang menghalangi orang mendapatkan doa dari malaikat agar dia mendapatkan berkah, ampunan dan rahmat pada Lailatul Qadar. Secara khusus saya tidak tahu. Tetapi secara umum ada memang amalan-amalan yang membuat seseorang tidak diampuni. Di antaranya yaitu bertengkar, sehingga pertengkaran ini membuat amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dengan rahim-rahimnya. Ya, dengan bapak, ibu, kakek, nenek, buyut, kemudian ke bawah anak, cucu, cicit, kemudian ke samping saudara, saudari, ya, saudara, saudari, kakak, adik, sekandung, sebapak, seibu, kemudian keponakan, kemudian paman, bibi, saudara bapak, paman, bibi, saudara ibu. Ini rahim-rahim. Maka amalan orang yang bertengkar dengan rahimnya, salah satu bahayanya, ancamannya
adalah tidak diangkat amalnya. Tetapi ini umum, tidak berkaitan dengan kekhususan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Dan saya ingin menekankan itu adalah salah satu keberkahan Lailatul Qadar. Keberkahan Lailatul Qadar yaitu malamnya penuh dengan keselamatan. Dan keselamatan tadi maknanya dua. Siapa yang beribadah pada malam tersebut, dia diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, malamnya penuh dengan berkah karena para malaikat berdoa mendapatkan ampunan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami bacakan kembali pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Apakah tidak mengapa jika kita tidur di siang hari, tentunya tanpa meninggalkan sholat wajib, karena telah terjaga sepanjang malam untuk ibadah? Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya memang konsekuensinya seperti itu. Siapa yang begadang malam dari mulai terbenam matahari sampai terbit fajar kedua, otomatis dia pagi harinya akan sangat ngantuk. Maka saya nasihatkan, siapa yang ingin beribadah, maka dia sholat subuh. Jadi setelah begadang semalaman suntuk, dia sholat subuh. Kemudian jangan tidur langsung, tapi nunggu matahari tinggi sedikit. Ya, tunggu matahari terbit, kemudian ditinggikan sedikit, lalu dia sholat duha, awal duha, atau yang disebut dengan sholat isyraq, 2 rakaat, yang pahalanya akan dicukupkan kehidupannya. Baik. Baru setelah itu dia istirahat. Nah, tidak mengapa dia tidur sampai mungkin 1 jam menjelang zuhur, tidak mengapa. Kemudian dia bangun, lalu dia baca Quran lagi, lalu dia sholat zuhur, kemudian ba'diyah qabliyah, lalu dia baca Quran lagi, lalu istirahat lagi untuk persiapan malam, tidak mengapa. Lalu nanti beberapa waktu sebelum asar dia bangun, ya, kemudian dia baca Quran lagi, nah, baru dia siap-siap untuk berbuka. Nah, seperti itu artinya waktu tidurnya terbalaskan di siang hari. Ini tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena tidur untuk menghadapi 10 malam terakhir, tidur siang untuk menghadapi begadang di 10 malam terakhir, ini termasuk ibadah kepada Allah. Kalau kita niatkan untuk mempersiapkan bisa beribadah pada 10 malam terakhir. Wallahu a'lam. Nah. Atas jawaban yang diberikan. Kembali kami bacakan pertanyaan, dan ini mungkin telah disampaikan juga dalam pemaparan materi yang antum sampaikan. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh jika i'tikaf dilakukan di rumah? Apakah tidak mempengaruhi keistimewaan Lailatul Qadar? Demikian Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Secara ijma' i'tikaf hukumnya sunnah, tidak wajib. Itu satu. Yang kedua, tidak semua orang yang beriktikaf dapat Lailatul Qadar. Dan sebaliknya, tidak semua orang yang beribadah di rumah tidak dapat Lailatul Qadar. Ya. Tidak semua orang yang i'tikaf di masjid dapat Lailatul Qadar, dan sebaliknya, tidak semua orang yang beribadah di dalam rumah tidak dapat Lailatul Qadar. Karena fungsi i'tikaf adalah memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia di rumah lebih fokus beribadah dibandingkan di masjid, maka dia berarti beribadah di rumah. Cuma ibadah di rumah tidak dinamakan i'tikaf, karena yang namanya i'tikaf adalah di masjid. Tidak ada i'tikaf dan tidak sah i'tikaf di luar masjid. Nah, begitu. Jadi siapa saja mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pahala lebih baik dari 1000 bulan. Siapa saja mempunyai kesempatan untuk mendapatkan
Lailatul Qadar. Mau beribadahnya beriktikaf di masjid ataupun beribadah di rumah, ataupun laki-laki perempuan, ataupun wanita suci wanita haid, ya, semuanya mempunyai kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, keberkahan Lailatul Qadar, asalkan dia beribadah saja pada malam yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka dia pasti mendapatkan Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami sampaikan kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, ketika kita tidak banyak hafalan Al-Quran dan ingin mengerjakan sholat dengan memperbanyak bacaan ayat Al-Quran pada setiap rakaatnya dengan memegang mushaf, apakah hal ini dibolehkan? Dan bagaimana sebaiknya tata cara saat memegang mushaf tersebut? Jazakumullahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asal hukumnya, seorang yang sholat, maka dia sholat membaca ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah sesuai dengan kemudahan yang dia miliki. Sesuai dengan kemudahan yang dia miliki. Seperti dalilnya adalah hadis ayat Al-Quran. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi asal hukumnya seperti itu. Apa yang mudah bagi dia dari hafalan dia, itu yang dia baca di dalam sholat dia, meskipun dia mengulang-ulangnya. Ini tidak mengapa, ya. Tetapi jika ingin dia membaca dari mushaf, maka diperbolehkan saja, sebagaimana riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau memerintahkan pembantu beliau untuk mengimami beliau dan membaca dari mushaf. Ya, adapun cara memegang tergantung mushafnya bagaimana. Ya, tergantung mushafnya. Apakah dia baca begini, boleh saja. Ya, kemudian tangannya misalnya di sini, kemudian dia pegang begini, ataukah dia pegang dua-duanya, juga diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, mana yang lebih mudah, karena tidak ada tuntunan khusus tentang hal ini. Mana yang lebih mudah bagi dia untuk memegangnya. Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullahu khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari Bapak bernama TM Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiqh. Ustaz, beribadah di malam Lailatul Qadar, apakah harus diisi semalam suntuk atau bagaimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya adalah, siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar, pada malam yang bertepatan malam itu Lailatul Qadar, maka berarti dia mendapatkan Lailatul Qadar. Apakah harus semalaman suntuk, yang apabila kalau tidak semalaman suntuk dia tidak dapat Lailatul Qadar? Tidak harus. Karena kemampuan manusia berbeda-beda. Ya. Tetapi tentunya yang beribadah 1 jam beda dengan yang beribadah 2 jam pahalanya. Yang beribadah 2 jam beda dengan yang beribadah 3 jam. Yang beribadah 10 jam setengah semalaman suntuk, sebagaimana sudah kita hitung tadi, maka dia berarti beda dengan orang yang beribadah yang setengah malam, meskipun dua-duanya mendapatkan Lailatul Qadar. Paham ya maksud saya? Jadi mendapatkan Lailatul Qadar itu pasti siapa yang beribadah. Bahkan apabila ada orang yang beribadah antara maghrib dan isya saja,
dia dapat Lailatul Qadar. Cuma pahalanya berbeda-beda dengan orang yang beribadah semalaman suntuk, setengah malam, sepertiga malam terakhir, dan seterusnya. Itu maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, Jazakumullahu khair Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan kembali pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz, ketika melakukan i'tikaf di masjid atau di rumah kemudian melakukan hubungan suami istri, bagaimana hukumnya Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Apabila dia beribadah di dalam rumah, sekali lagi itu tidak dinamakan i'tikaf, karena tidak ada i'tikaf kecuali dalam masjid. Allah berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di dalam masjid. Nah, apabila seseorang beribadah di dalam rumah di 10 malam terakhir, kemudian saat-saat beribadah kok ingin menggauli istri, ya boleh-boleh saja, halal. Cuma Nabi Muhammad SAW di 10 malam terakhir beliau mengikat sarung, dan itu adalah bahasa kiasan untuk menjauhi menggauli istri. Meskipun tidak wajib menjauhi menggauli istri, ya masih halal menggauli istri, ya sah-sah saja. Tetapi apabila dia beriktikaf di masjid, kemudian dia beribadah di malam hari, lalu dia keluar, kemudian dia pulang ke rumah menggauli istrinya, maka jawabannya boleh-boleh saja. Cuma iktikafnya berarti terputus, batal iktikafnya. Karena yang namanya iktikaf dari mulai malam ke-21 sampai hari terakhir dari bulan Ramadan. Siapa yang keluar tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, berarti batal i'tikafnya, tidak berdosa, cuma batal i'tikafnya. Ya. Nah, ada kemudian fenomena, ada sebagian kaum muslimin yang datangnya cuma malam saja ke masjid. Ya, karena pagi mungkin bekerja, maka jawabannya itu juga disebut dengan i'tikaf. Tetapi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, i'tikafnya dari mulai malam ke-21 sudah masuk ke tempat i'tikaf sampai hari terakhir Ramadan. Ya, bisa keluarnya setelah subuh di hari raya ataupun keluarnya di malam lebaran. Nah, itu i'tikaf yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya ada yang cuma malam saja, boleh saja. Dan itu juga dinamakan i'tikaf. Karena seperti yang sudah saya sebut tadi, fungsi i'tikaf adalah memfokuskan hati, pikiran, jiwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian kami bacakan kembali pertanyaan yang dikirimkan melalui chat box di YouTube dari Pak Putranto. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah doa Lailatul Qadar untuk perempuan dan laki-laki doanya sama? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Maka jawabannya adalah iya, doanya sama. Karena meskipun Aisyah radhiyallahu anha yang bertanya, maka bisa dipakai juga oleh para lelaki. Karena asal hukumnya amalan laki-laki dan perempuan sama, kecuali ada dalil yang membedakannya. Ini yang disebut dengan bahwa Islam itu sebenarnya menganut kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi dalam bidang-bidang tertentu, bukan seluruh bidang. Nah, salah satu kesetaraan yang diusung oleh Islam antara laki-laki dan perempuan adalah dalam beramal ibadah, dalam beramal saleh dan mendapatkan pahala, ataupun dalam bermaksiat dan kemudian diancam dengan siksa. Itu sama laki-laki dan perempuan, tidak ada beda. Ya, wallahu a'lam. Doanya yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah. Jazakumullahu khair Ustaz atas jawabannya. Dan satu pertanyaan terakhir akan kami bacakan. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Keberkahan Lailatul Qadar itu seperti apa Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keberkahan Lailatul Qadar ada berbagai macam keberkahan, dan ini memotivasi kita untuk mendapatkan atau untuk bersemangat beribadah pada Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan Ramadan yang akan kita hadapi malam besok. Bukan malam ini, malam besok. Karena malam ini malam ke-20, malam besok. Malam ini malam Ahad, malam Senin berarti. Ya, kita mulai dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya agar diberikan kesehatan, kemudian petunjuk kemudahan, ya, tidak sakit, tidak malas. Kesehatan dan petunjuk kemudahan. Kemudian keberkahan Lailatul Qadar yang pertama yaitu beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal ibadah selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Keberkahannya dari sisi mana? Karena umur kita saja mungkin tidak sampai kepada 83 tahun 4 bulan. Rasulullah SAW mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit sekali yang lebih daripada 70 tahun. Nah, umur kita saja tidak lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Yang kedua dari sisi ini adalah kalaupun lebih sampai kepada 83 tahun 4 bulan, maka tidak semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Tidak semuanya kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ini siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada dia beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Ya. Baik. Keberkahan yang kedua adalah para malaikat turun pada Lailatul Qadar. Dan turunnya para malaikat tidak gratisan. Mereka turun dengan berdoa kepada Allah agar orang-orang yang beribadah pada malam tersebut mendapatkan ampunan, berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, turunnya para malaikat tidak gratisan. Dan para malaikat yang turun tidak sedikit. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah kalau tidak salah, Rasulullah SAW bersabda, "Wa inna 'adadal malaika fi tilka laila aktsaru min 'adadil hasa." Jumlah bilangan para malaikat pada malam tersebut lebih banyak dibandingkan jumlah bilangan batu-batu yang ada di atas muka bumi ini. Batu-batu kecil yang ada di atas muka bumi ini. Silahkan hitung dan tidak bisa terhitung. Ini keberkahan yang sangat luar biasa dari Lailatul Qadar. Keberkahan yang ketiga yaitu penuh dengan keselamatan malamnya. Dan sudah kita sebutkan tadi keselamatan yang dimaksud ada dua. Yaitu malamnya penuh dengan keselamatan. Yang kedua, siapa yang beribadah pada malam tersebut, dia mendapatkan keselamatan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu yang ketiga. Yang keempat, keberkahan Lailatul Qadar adalah siapa yang bangun beribadah pada Lailatul Qadar karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Saya sering mengatakan tugas kita ini sebagai hamba Allah di dunia ini cuma dua sebenarnya. Yang pertama, beramal soleh untuk mengumpulkan bekal pahala sebanyak-banyaknya agar bisa berhadapan dengan Allah di hari kiamat. Yang kedua, mengerjakan amalan-amalan yang dengannya terhapus dosa kita, karena kita makhluk pendosa. Ya. Maka salah satu amalan yang sangat luar biasa adalah beribadah bertepatan pada Lailatul Qadar. Jangankan di luar Ramadan, di dalam bulan Ramadan sebagian orang masih bermaksiat. Matanya terutama di zaman sekarang dengan media sosial, explore Instagram, baca beranda Facebook, nonton di YouTube, ya, kemudian ikut grup-grup WhatsApp dan seterusnya. Nah, itu semua dosa. Kita ingin diampuni dosa tersebut dengan cara beribadah pada Lailatul Qadar. Ini keberkahan yang keempat. Keberkahan yang kelima dari Lailatul Qadar adalah siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar maka dia pasti beruntung. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW riwayat Imam An-Nasa'i, man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum. Siapa yang diharamkan
mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar, maksudnya pada malam Lailatul Qadar dia tidak ibadah, dia tidur, dia bermaksiat, dia malas-malasan, dia diharamkan dari keberkahan Lailatul Qadar, maka sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan dari kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Pemahaman balik dari hadis ini adalah siapa yang beribadah pada Lailatul Qadar dia pasti beruntung. Nah, ini beberapa keberkahan dari Lailatul Qadar. Wallahu alam. Saya ingin menambahkan tadi tentang ada orang beribadah tidak semalaman suntuk. Bahkan ada perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan man shallal isya'a al-akhirah fi jamaah min Ramadan faqad adraka lailatul qadar. Barang siapa yang salat isya terakhir secara berjamaah di bulan Ramadan, maka sungguh dia telah mendapatkan Lailatul Qadar. Artinya kalau ada orang pada malam tersebut hanya salat isya berjamaah, habis itu pulang tidur, dia dapat Lailatul Qadar. Cuma yang jadi masalah adalah perbedaan pahala. Tentunya beda yang beribadah semalaman suntuk dengan yang beribadah cuma sholat isya saja. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jazakumullahu khairan Ustaz atas seluruh jawaban yang telah disampaikan. Dan mengingat waktu yang membatasi kajian kita pada pagi ini, mohon dapat disampaikan kalimat penutup dari kajian kita pagi ini Ustaz sebagai penyemangat bagi kami untuk dapat melaksanakan kegiatan ataupun bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar tersebut. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kemarin saya mengisi di PT Pertamina Lubrikan. Saya kompori perwira-perwira di sana. Saya katakan kalau di Arab Saudi yang saya alhamdulillah tinggal 13 tahun di sana, itu kalau sudah bulan Ramadan sudah ada dalam benak kita bahwa semua perkantoran, pelayan-pelayan publik pasti libur dari hari ke-21. Masuk kerja terakhir adalah Ramadan tanggal 20. Seperti kita ini sekarang tanggal 19, besok tuh terakhir. Jadi kalau ada urusan-urusan pasti harus diselesaikan sebelum itu. Karena itu nanti akan libur dari mulai tanggal 21 Ramadan sampai 10 Syawal. 10 hari terakhir bulan Ramadan dan 10 hari di bulan Syawal. Ini semuanya sudah terbiasa di negara itu. Maka mungkin bisa dipikirkan oleh pemegang kebijakan di PT BDI agar ya melihat siapa saja yang diberikan kesempatan untuk lebih banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena mungkin ini adalah Lailatul Qadar terakhir kita. Tidak ada yang bisa menjamin kita masih bisa hidup tahun depan. Dan mungkin ini adalah bekal terindah kita untuk berhadapan dengan Allah saat dihisab kelak. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin, rubah cara berpikir kita tentang Lailatul Qadar selama ini. Ya. Maka kita tidak akan pernah bosan untuk memotivasi kaum muslimin agar benar-benar beribadah. Dan alhamdulillah mulai beberapa tahun terakhir ini masjid-masjid penuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena sudah diajari yang sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk lebih banyak beribadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau mau beli makanan, pakaian ya semestinya sebelum Ramadan. Atau hari ini nih. Hari ini. Ya. Wah, Ustaz, itu berarti bukan baju lebaran. Bukan urusan. Ya. Jangan sampai 10 hari terakhir dan 10 malam terakhir masih sibuk beli baju ini. Nanti bajunya sudah dibeli sampai di rumah dicoba ternyata ukurannya tidak cocok, warnanya kurang cocok, kembali lagi, habis waktu.
Habis waktu. Dan saya pesan, wal baqiyah khairun minal madhiyah. Hari-hari yang tersisa lebih utama dibandingkan hari-hari yang telah lewat. Wahai kalian para kaum muslimin yang beribadah dari tanggal 1 sampai tanggal 20. Tunggu sebentar, jangan ujub dulu. Karena hari yang tersisa lebih utama dibandingkan hari yang sudah kalian lewati. Hari yang tersisa lebih utama dibandingkan hari yang kalian lewati. Maka 10 malam terakhir tidak ada sibuk terlalu banyak masak, terlalu banyak beli ini ke pasar, mall dan semisalnya. Ya, habis waktunya. Sedangkan kita diberikan waktu oleh Allah setahun 360 hari. 10 hari saja kita lebih fokus. 10 malam saja kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 malam. Setelah itu kita mengerjakan aktivitas seperti sedia kala. Ini mudah-mudahan memotivasi kita agar senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencari Lailatul Qadar pada tahun ini. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair Ustaz atas